Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila hadratul muazzam wal mukarram guru agung pengarsa abanam Sayyidi Syekh Amal Sahib al-Wafat Tajul Arifin radallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung Pengarsa Abanam mengutip sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Kalimat yang paling utama yang aku ucapkan dan juga yang diucapkan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling utama yang diucapkan oleh para nabi, kalimat yang paling utama yang dizikirkan oleh para wali adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah ajaran tertinggi yang diajarkan oleh para nabi dan para wali. La ilaha illallah adalah misi risalah dan wilayah, visi dan misi tertinggi para utusan Allah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah bukan hal yang baru, bukan ajaran baru. Seluruh para nabi sejak Nabi Adam, kalimat ini telah terus-menerus diucapkan karena kalimat ini adalah afdal, paling utama, paling istimewa sehingga menjadi misi utama seluruh para utusan Allah. Karena itu bila mengucapkannya saja sudah luar biasa, bagaimana bila kalimat ini dizikirkan, diwiridkan, dibaca terus-menerus, diulang-ulang, direpetisi, maka tentu saja semakin tinggi dan luar biasa pula faidahnya. Karena itu para guru sufi sejak zaman Nabi Muhammad SAW telah menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai kalimat zikir. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah zikir pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa mengucapkan la ilaha illallah itu afdal, paling utama, paling tinggi, paling istimewa? Bahkan lebih jelas lagi di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-imanu bid'un sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq." Jadi iman itu terdiri dari 70 lebih cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan, menzikirkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Jadi cabang iman tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan atau menzikirkan la ilaha illallah. Jadi perbuatan ya Bapak Ibu, perbuatan mengucapkan atau menzikirkan la ilaha illallah ini iman tertinggi. Kenapa demikian? Karena la ilaha illallah itu mampu membangkitkan kesadaran batin spiritual kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang terjadi? Wah, pasti kita menjadi semakin sadar ya Bapak Ibu. Dengan menzikirkan yang banyak la ilaha illallah itu kita jadi tahu diri, kita lebih sadar diri, kita jadi dekat dengan hakikat batin spiritual kita. Oh, ternyata aku masih suka berbohong. Oh, ternyata aku masih suka berdusta. Benar tidak Bapak Ibu sekalian? Benar ya? Semakin kita mengucapkan la ilaha illallah dengan banyak, maka kita semakin sadar diri bahwa diri ini masih banyak dosanya, masih angkuh dan sombong. Maka akuilah oleh kita, memang kita ini masih suka berbohong, masih suka berdusta. Itulah kebanyakan batin kita. Maka semakin banyak berzikir la ilaha illallah, kita akan mendapatkan pengakuan ini bahwa kita zalim, kita berdosa, kita belum bisa berbuat baik sebagaimana yang dikehendaki oleh la ilaha illallah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kok batin itu menyimpang dari Allah, melekat kepada yang lain, melekat karena kebutuhan, melekat pada nanti buka puasa pakai apa ya, minumannya apa ya, melekat pada janji di masa depan, melekat pada pekerjaan, melekat pada Android. Jadi kok la ilaha illallah yang kita ucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi kok banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Kan kita berbohong ya di sini, kita telah berdusta. Buktinya ya ingatan batin itu kok menyimpang ke yang lain. La ilaha
ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi kok mengapa yang muncul ingatan-ingatan yang lain? Jadi yang kita ucapkan dengan lisan tidak sehaluan dengan yang dilakukan batin. Apa yang kita zikirkan dengan lidah kita ini tidak harmoni dengan keadaan batin spiritual kita yang seringkali menyimpang ke sana kemari. Kan ini berarti kita berbohong ya, kita telah berdusta di sini. Kita ucapkan la ilaha illallah dengan lidah kita, tetapi batin kita, ingatan kita ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, menyimpang dari Allah ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Kondisi zikir la ilaha illallah dengan penuh penyimpangan batin ini dikomentari oleh Allah. Sebagaimana pengarsa Abah Anom mengutip sebuah hadis mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bimuqtadaha qala ta'ala kadzabta ya 'abdi lima taqul ma la taf'al." Siapa yang mengucapkan, menzikirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dia tidak melakukan sebagaimana yang dimaksudkan kalimat ini, maka Allah berkomentar, "Engkau telah berdusta hambaku. Kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan?" Jadi dikomentari oleh Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kok batin menyimpang ke yang lain. Ini mengingat Allah atau mengingat yang lain? Nah, tetapi hadis ini kalau kita melihat secara pesimis, nah mungkin bisa komentar kita ya udahlah kalau begitu aku nggak usah ucapkan kalimat la ilaha illallah lagi, belum siap aku. Karena kalau aku ucapkan la ilaha illallah itu, kalau batinku menyimpang, ingatanku tidak melekat pada la ilaha illallah, berarti aku berdusta, aku telah berbohong kepada Allah. Nah ini kan kalau kita melihat sisi pesimisnya, lah nanti kita tidak berani mengucapkan kalimat ini. Maka coba kita lihat sisi positifnya. Coba kita perhatikan kembali hadis tadi, kadzabta ya abdi, engkau telah berdusta hambaku. Jadi Allah memanggil kita dengan ya abdi, engkau telah berdusta ya abdi, wahai hambaku. Aneh kan Bapak Ibu sekalian, orang berdusta loh kok dipanggil ya abdi, wahai hambaku. Aneh ini. Coba Bapak Ibu punya anak buah bohong, gimana komentarnya? Lo bangsat lo ya, lo bohong ya sama gue. Kan seperti itu ya kalau kita mengomentari orang yang berbohong kepada kita. Nah ini jelas-jelas Allah yang maha mengetahui kita mengucapkan la ilaha illallah itu dengan dusta, dengan bohong. Batin kita menyimpang ke sana kemari ketika kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Loh kok masih dipanggil ya abdi, wahai hambaku? Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya itu kaji diri. Nah, disinilah kuncinya. Kenapa nanti Allah itu sayang kepada kita dan memanggil kita dengan ya abdi, wahai hambaku. Jadi hikmahnya itu kita kaji diri. Kita menjadi pandai merasa. Kita semakin merasa zalim, merendah. Kita akan mengembalikan segala kesalahan kepada diri kita sendiri. Benar ya Allah, aku masih suka berdusta. Ya Allah, aku masih sering berbohong. Aku masih angkuh dan sombong ya Allah. Jadi sadar diri setelah mengucapkan la ilaha illallah itu. Ya pasti ya Bapak Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi batin kita kemana-mana. Ya pasti kita mengakui dan jujur ya Allah, aku masih angkuh dan sombong, masih berdusta. Aku ucapkan ini terus menerus, tetapi batinku ini susah dikendalikan, masih menyimpang ke sana kemari. Pasti akan muncul pengakuan yang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah inilah berkah dari mendawamkan zikir la ilaha illallah. Maka walau ada dusta dalam ucapan kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu, tetapi di sisi yang lain terbangkitkan batin yang lebih pasrah, batin yang lebih berserah. Muncul pengakuan dari dalam batin terdalam, ya Allah, aku masih berdusta, masih berbohong. Kita makin merendahkan diri di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, merendahkan diri, keadaan batin yang merendah ini, inilah yang sangat disukai oleh Allah. Maka Allah memanggil ya abdi, wahai hambaku. Allah kok tidak marah? Karena dengan la ilaha illallah itu terbit rasa rendahnya diri kita di hadapan Allah. Allah makin sayang kepada kita karena pengakuan dan merendahkan diri ini. Di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, wa huwa anna iblis lama ahala amrahu ila sirril qadri kafara wa trida, wa Adam alaihi salam wa ala nabiyyina alaihi salatu wassalam lama adafa isyan
maskanahu ila nafsihi aflaha wa rahimah. Iblis ketika dia mengkondisikan perihalnya pada rahasia takdir, di mana dia angkuh dan sombong kepada Nabi Adam, justru dengan cara seperti ini dia menjadi kufur dan tersingkir dari Allah. Sementara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengembalikan kesalahannya pada dirinya sendiri, justru menjadi selamat dan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi batin merendah, ya Allah, aku memang berdusta, aku memang salah ya Allah. Maka cara ini lebih menyelamatkan. Justru dengan cara seperti ini diperoleh rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, di dalam paragraf berikutnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga menegaskan, waqad hukiya anna ba'd al-'arifin naja rabbahu wa qala ilahi anta qaddarta wa anta aradta wa anta khalaqta al-ma'siyah fi nafsi fahatafa hatibun ya abdi hadha syartu at-tauhid fama syartu al-'ubudiyyah fa'ad al-'arif wa qala ana akhta'tu wa ana adnabtu wa ana zalamtu nafsi fa'ad al-hatif wa qala ana ghafartu wa ana afawtu wa ana rahimtu. Dihikayatkan bahwa seorang wali Allah bermunajat kepada Allah, ya Rabb, engkau yang mentakdirkan, engkau yang berkehendak, engkau pula yang menciptakan maksiat di dalam diriku ini, makanya aku susah untuk berbuat taat. Lalu terdengar panggilan dari Allah, wahai hambaku, ini syarat tauhid. Kamu harus yakin bahwa semuanya aku yang maha berkehendak. Kamu harus yakin itu. Tetapi mana syarat pengabdian? Yang kamu harus merendahkan diri. Kamu harus sedaya daya. Kamu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Mana syarat pengabdian itu? Maka wali itu kembali bermunajat. Aku telah salah ya Allah. Aku telah berdosa. Aku telah zalim pada diriku sendiri. Nah, ini siasat pengabdian kepada Allah supaya mendapatkan kasih sayang Allah. Maka kemudian terdengar Allah pun kembali memfirmankan, aku telah ampuni, aku telah maafkan, aku telah sayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, jangan di aku. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan hanya daya dan kekuatan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semuanya milik Allah. Semuanya di dalam kendali Allah. Rajin ibadah tapi sombong kepada Allah. Ya ibadahnya kan hanya badannya. Batinnya tidak kepada Allah, menyimpang dari Allah, tidak berkesadaran Allah, tidak tauhid kepada Allah. Nah, ini kan seperti iblis tadi. Akhirnya kafara wa turida, menjadi kufur dan terusir dari sisi Allah. Tetapi bagi kita, waduh, saya ini suka maksiat, saya ini suka berbuat dosa, saya suka berbuat zalim. Kita merendahkan diri. Nah, ini rasa tauhid. Kita merasa hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang mampu segalanya. Maka dengan cara merendahkan diri, aflaha wa ruhima, kita lebih selamat dan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi merendahkan diri. Ini salah satu keistimewaan di balik kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena merendahkan diri itu memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, yang mampu mengubah, mentransformasi secara radikal keadaan batin kita, keadaan diri kita. Kita yang maksiat, rendahkan diri kita, maka kita akan jadi orang baik. Jalan-jalan kebaikan akan terbuka, jalan-jalan ketaatan akan semakin mendekat. Maka dengan berani Syekh Ibn Athaillah Al-Sakandari mengabadikan sebuah hikmah, maksiatun awratat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awratat izzan wastikbaran. Maksiat yang melahirkan kehinaan diri dan rasa butuh kepada Allah lebih baik ketimbang ketaatan tetapi melahirkan rasa tinggi, angkuh dan sombong. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita. Khususan Al-Hadratul Mu'azzam yang mukarram Guru Agung para sahabat anom Sayyid Syekh Ahmad Sahib Al-Fattah Al-Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.